Bapak dan Ibu sekalian, saya masih ada di stasiun Tegaluar. Saya baru menginjakkan kaki. Ini Bapak Ibu lihat, ini suasana stasiun Tegaluar yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Bandung punya kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan kelihatannya saya termasuk yang menikmatinya, sehingga perjalanan saya dari Jakarta Bandung hanya 30 menit. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu mengapa minggu lalu ke rumah saya datang seorang yang luar biasa di bisnis ini. Diamond Indonesia, seseorang yang menurut saya sangat inspiratif, yang telah menunjukkan jalan kepada kita tentang masa depan yang baik itu. Hari ini saya bertemu dengan beberapa kementerian dan lembaga di Jakarta mengenai isu LPG yang langka, Bapak Ibu. Jadi kami berdiskusi tadi, kemudian saya masih di maghrib itu masih ada di Jakarta dan baru saja sampai. Saya belum pulang ke rumah ini, tapi saya merasa penting saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Saya bukan siapa-siapa, saya baru saja bergabung di bisnis ini dan memang menjalankannya hanya di sela-sela waktu saya. Saya sangat sibuk sekali. Saya hanya punya waktu Sabtu atau Minggu karena di sela-sela hari yang lain saya menjalankan pekerjaan untuk bangsa dan negara ini. Ketika Pak Hardi tanya apa motivasi yang menggerakkan saya pikir saya sama dengan Bu Masra ya, yang ada di Gorontalo. Salam kenal Ibu. Siap. Salam kenal kembali ya. Baik, jadi dengan Ibu Bupati dan para pemimpin besar lain di sini. Ada satu hal menarik di bisnis ini yang saya pikir tidak kita temukan di tempat yang lain. Ya, jadi saya pikir ada 3 konsep besar yang diajarkan di sini. Pertama, dan kalau Ibu Siti mengatakan ini Islami, saya sependapat. Karena manusia itu diciptakan untuk memakmurkan bumi. Nah, untuk dapat memakmurkan bumi, mohon maaf jika suasana saya menuju tempat parkir dulu sebentar. Noise kelihatannya di stasiun ini. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, manusia Allah ciptakan untuk memakmurkan bumi. Dan untuk mampu memakmurkan bumi itu tentu kita punya kapasitas. Nah, kapasitas itulah yang akan dibangun melalui kemampuan finansial, melalui kebebasan finansial. Bagaimana mungkin kita bisa mampu memakmurkan bumi kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk itu? Yang kedua, untuk bisa mampu memakmurkan tadi itu, nampaknya kita harus saling kenal mengenal. Aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Dan yang ketiga, Allah mintakan kepada kita untuk saling bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Dan 3 prinsip ini rupanya ada di Live Good ini. Itulah yang menyebabkan, oh ini menarik sekali bisnis. Ini adalah bisnis yang tidak hanya mengantarkan kita pada jenjang kesuksesan finansial, tapi ini juga membantu banyak orang untuk mengantarkan sukses bersama. Saya yakin dan percaya, mungkin saya juga tidak secepat Ibu Masra Puhi yang luar biasa, luar biasa sekali, tetapi yakin dan percayalah bahwa saya akan berjalan mendorong tim saya yang mungkin baru kecil, karena ini bukan soal kecil, ini adalah soal mimpi besar. Ini adalah soal bagaimana upaya kita untuk mewujudkan masyarakat yang maju tadi itu bisa kita jalankan melalui skema bisnis yang mudah. Saya belajar ekonomi di Universitas Indonesia, dan Bapak Ibu ketahui bahwa di luar sana sistem ekonomi dunia itu adalah sistem ekonomi liberal yang memusatkan keuntungan hanya untuk 1 atau 2 orang saja. Kekayaan kita di dunia ini Bapak Ibu, saat ini di dunia ini hanya dipegang oleh beberapa gelintir orang saja. Beberapa gelintir orang saja menguasai kekayaan dunia ini. Nah, Live Good menentang itu semua. Live Good mengajarkan bahwa kesuksesan itu haruslah kesuksesan berjamaah. Bahwa Anda bisa sukses itu hanya akan terjadi ketika Anda mengantarkan orang-orang di bawah Anda sukses terlebih dahulu. Ini yang membuat saya merinding begitu ya. Ini yang membuat saya, ini sesuatu yang memenuhi prinsip-prinsip Islami tadi itu. Ya, saling tolong menolong,
saling mengenal ya. Diciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, sehingga kita hari ini bisa mengenal Kak Rita, Kak Lili yang ada di luar sana ya, di Amerika, ya, di Prancis, di mana saja. Kemudian kita melintasi berbagai tempat di negeri ini, dipertemukan dalam sebuah skema bisnis yang luar biasa yang kita kemudian menyebutnya sebagai live good, hidup yang lebih baik melalui jalan bisnis yang lebih baik. Saya menyimak bagaimana marketingnya itu siapa, Nadim atau siapa yang mengatakan bahwa Live Good ini akan menjadi seperti Amazon. Amazon itu lahir, saya baca juga di BF, Business from Home, bahwa di awalnya Live Good ini hanya punya omset sekitar 300.000. Tapi 2023, 1 tahun kemudian, angka itu mencapai 93 juta US dollar. Lompatan yang luar biasa. Apa yang menjadikan bisnis ini melompat dengan begitu luar biasanya? Sistemnya. Dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Bang Hardi, Pak Sugeng, Kak Rita, Bu Mas Rapui, dan semuanya. Ya. Mari bersama-sama kita bertekad saling bahu-membahu. Siapapun kita di posisi ini, siapapun besarnya kita tidak pernah berarti apa-apa kecuali bahwa kita telah membesarkan banyak orang lain bersama-sama di bisnis ini. Pak Ardi, itu saja mungkin, karena saya harus meneruskan perjalanan ke rumah. Saya harus menempuh perjalanan sekitar 30 menit lagi. Ya, tetap semangat Bapak Ibu semua, tetap semangat. Ini menarik sekali, saya tunggu tadi karena kalau di WUS, di kereta cepat, sinyal nggak dapat itu tadi, nggak dapat ya. Dapat. Semoga semoga kereta cepat ini juga bisa menembus nanti ke Surabaya dan sebagainya. Saya dengar begitu ya. Jadi Jakarta Bandung sudah hanya 30 menit, sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebentar saya ada di Jakarta, sebentar saya ada di Bandung, sebentar juga saya bisa menemui Bapak Ibu semua, menyapa di sini di tengah-tengah kesibukan saya. Tetap semangat. Masya Allah. Mari kita satukan tekad untuk menuju Indonesia sejahtera melalui Live Good ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Tetap semangat Bapak Ibu.